Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu warga Kabupaten Blora dimanapun berada, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dan diparingi sehat. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita. Bapak Ibu semuanya, marilah kita mendoakan keluarga atau saudara-saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan bisa pulih kembali, sehat kembali, beraktivitas kembali seperti biasanya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, bahwa kalau kita melihat eskalasi atau perkembangan COVID-19 di seluruh Indonesia, terjadi perkembangan yang cukup signifikan. Namun marilah kita di Kabupaten Blora bersyukur bahwa sampai dengan tanggal 6 April hari ini pukul 10.47 kami catat tadi bahwa jumlah ODP dalam proses pemantauan adalah 577 orang. Yang positif COVID-19 tidak ada. Mari kita bersyukur, mudah-mudahan kondisi ini terus, sehingga Blora bebas dan aman dari virus COVID-19. Kemudian dari jumlah penduduk sampai dengan 5 April tahun 2020 pukul 21, jumlahnya adalah 13.429 orang. Itu kondisi kita di Kabupaten Blora. Bapak Ibu semuanya, marilah kita tetap menjaga pola hidup sehat, bersih dan sehat. Dan mari kita sosialisasikan ini di keluarga kita, di kantor, dimanapun kita berada, agar selalu cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Kemudian gunakan masker, terutama kalau kita berinteraksi dengan orang banyak. Kemudian jaga jarak. Nah, ini selalu kita jaga jarak dan kurangi berkumpul. Kemudian jangan berpergian apabila tidak begitu penting. Ini selalu kita ingatkan agar kondisi di Kabupaten Blora tetap bisa kita pertahankan seperti sekarang, yaitu tidak ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, ya seperti tadi kami sampaikan, kita sangat bersyukur dengan kondisi ini. Namun demikian kita tetap harus waspada, jangan sampai lengah. Kalau kita lihat dari data yang tadi saya sebutkan, setiap hari jumlah pemudik itu bertambah terus. Dan ini hampir 1.000 lebih. Dan posisi sekarang sudah mencapai 13.000. Artinya ini semua di desa, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Kelurahan, RT, RW untuk ikut memantau saudara-saudara kita yang mudik ke Kabupaten Blora. Utamakan kesehatan dan bila perlu isolasi secara individu, secara mandiri di masing-masing desa kelurahan. Bapak Ibu semuanya, kita tahu bersama bahwa ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, di mana setiap pemerintah daerah harus melakukan refocusing atau merasionalisasi kegiatan-kegiatan yang dianggap belum begitu mendesak untuk dijadikan sebagai kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19. Ini sedang kita bahas, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terselesaikan. Di sana ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pertama adalah terkait dengan dampak kesehatan. Nah, ini dampak kesehatan ini cukup luas. Dan kita lihat tadi, dan juga sudah kita hitung kebutuhan anggarannya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan dampak ekonomi. Dampak ekonomi, apakah pemerintah daerah dapat memberikan keringanan pajak
Kemudian dampak ekonomi terkait dengan UMKM, dampak ekonomi terkait dengan ketahanan pangan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan dampak sosial. Ini kami pemerintah juga sedang menghitung, pemerintah daerah sedang menghitung kebutuhan anggaran untuk ini. Untuk jejaring sosial. Jadi kebutuhan bantuan hibah dan bansos kepada masyarakat kita, kepada penduduk Kabupaten Blora yang kena dampak terhadap virus corona ini. Bapak Ibu semuanya, untuk itu juga kita akan membuat pokja dampak kesehatan, kemudian dampak ekonomi, dan pokja dampak sosial. Sehingga harapan kami, semua masyarakat yang kena dampak dari virus corona ini bisa kita bantu bersama. Bapak Ibu semuanya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas Perdagangan terkait kesiapan cadangan pangan, beras, gula, dan sebagainya dalam menjelang Idul Fitri. Ya paling tidak bulan puasa ini. Sehingga tidak terjadi gejolak harga, kenaikan harga yang cukup tinggi. Dan harapan saya seperti rapat tadi dengan Pak Kepala Dinas, harapan kami sesuai dengan arahan Pak Bupati untuk dilakukan operasi pasar. Sehingga gula misalnya, beras dan sebagainya yang harganya melambung tinggi bisa kita tekan. Kemudian nanti Pak Direktur Rumah Sakit Dr. R. Setiono Blora, Pak Dr. Nugroho juga akan menyampaikan perkembangan terkait dengan rumah sakit. Sehingga Bapak dan Ibu semuanya dapat mengetahui kondisi terkini dari pengembangan ekonomi dan perkembangan kesehatan. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan, nanti saya serahkan pada Pak Dr. Nugroho dan Pak Sarmidi. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada donatur. Donatur yang sudah banyak memberikan bantuan ke kita, ke gugus tugas yang kita bentuk, poskonya ada di bawah, itu sudah banyak bantuan-bantuan yang diserahkan ke kami, dan kami akan distribusikan kepada lembaga atau masyarakat yang membutuhkan. Hari ini akan diserahkan juga oleh PT Semen Gresik, ada beberapa hal nanti yang akan diserahkan, kemudian dari Dinas Pendidikan dan dari Basnas. Matur nuwun, semoga Tuhan memberikan rahmat pada Bapak Ibu semuanya, kita semua, semoga masyarakat Blora terhindar dari virus corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rumah Sakit Dr. Setiono Blora menyampaikan bahwa untuk saat ini pasien tidak ada yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Setiono Blora. Oleh karena itu maka kita manfaatkan dalam waktu 2 hari atau 3 hari ini untuk merehab ruang isolasi supaya memenuhi standar keamanan yang baik untuk pasien maupun untuk tenaga kesehatannya. Jadi kita manfaatkan untuk memperbaikan sehingga keamanan itu lebih terjamin baik itu untuk pasien, keluarga pasien maupun terhadap petugas kesehatan terutama, karena mereka berjuang untuk betul-betul menangani COVID-19 ini. Kemudian ada himbauan dari Rumah Sakit Blora, mohon untuk pada masyarakat yang baik itu penunggu pasien, kemudian pasien yang berobat untuk menggunakan masker. Jadi kita berikan toleransi selama 3 hari ini. Untuk selanjutnya semua masyarakat yang berkunjung baik sebagai pasien maupun penunggu pasien harus menggunakan masker supaya kita bisa saling menjaga, menunggu kewaspadaan. Kemudian kami juga mengingatkan kepada masyarakat jangan terlalu panik dan juga cemas oleh karena penanganan ini kita menggunakan SOP sehingga kalau ada penanganan menggunakan APD lengkap itu seolah-olah mesti positif, bukan begitu ya. Jadi itu adalah satu SOP sehingga kalau melihat jangan berarti itu dianggap positif sehingga ketakutan semuanya. Jadi saya mohon apa-apa arahan maupun sosialisasi baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun siapapun yang bertujuan untuk menangani COVID-19 ini mohon ditaati. Sekali lagi
kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari berbagai pihak dan juga bantuan-bantuan dari para donatur yang telah membantu penanganan ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Dindakop UKM Kabupaten Blora ingin melaporkan ke hadapan Bapak Ibu yang hadir atau warga masyarakat yang ada di Kabupaten Blora terkait dengan situasi kondisi saat ini, bahwa data stok ketersediaan kebutuhan pokok yang ada di Kabupaten Blora sampai detik ini adalah aman. Untuk itu kami ingin menyampaikan terkait dengan kebutuhan beras. Beras ini stok yang ada di Kabupaten Blora masih sebesar 11.268 ton. Ini berada di masing-masing distributor yang ada di Kabupaten Blora. Ini ada di Bulog sebesar 4.451 ton, di CB Angkasa 4.209 ton, di PT Seger Selaksa Anugrah ada 1.000 ton, PT UD Setiaja Jitu 20 ton, UD Hanrandi Blatung ada 30 ton, UD Langgengawen ada 2.778 ton, UD Tanijaya sebanyak 2.524 ton, CV Pangestu Randu Blatung ada 35 ton. Jadi total keseluruhan ketersediaan bahan pangan beras ada 11.268 ton. Kami prediksikan untuk kebutuhan beras ini juga akan ada musim panen. Untuk itu 4 bulan, 5 bulan ke depan untuk Kabupaten Blora situasi aman terkait dengan kebutuhan pokok yang ada. Yang selanjutnya dari minyak goreng. Minyak goreng ini tersedia 35 ton. Untuk gula 4,79 ton. Untuk bawang putih sebanyak 9 ton. Untuk bawang merah 284,7 ton. Untuk daging ayam 2.650 ton, untuk daging sapi 787,2 ton, daging kerbau kosong. Untuk cabai besar ada 2.725,3 ton, untuk cabai rawit 352,9 ton. Adapun telur ini yang ada di Kabupaten Blora secara keseluruhan ada 4.280,078 ton. Jadi untuk kebutuhan bahan pokok penting yang ada di Kabupaten Blora sampai dengan detik ini aman. Adapun harga kebutuhan bahan pokok penting yang ada di Kabupaten Blora untuk beras. Beras premium IR64 per tanggal 6 April 2020 adalah 10.000. Untuk IR64 kelas median sebesar 9.500. Adapun gula pasir sampai dengan detik ini per tanggal ini adalah posisi masih 18.000 rupiah. Ini sesuai dengan arahan beliau Bapak Bupati, kita akan segera melakukan operasi pasar terkait dengan kebutuhan bahan pokok yang sedianya penting yang langka di pasaran. Terus terkait minyak goreng, ini masih stabil sebesar Rp14.000, adapun yang curah adalah Rp12.000. Daging sapi per hari ini adalah Rp110.000. Untuk daging ayam broiler Rp32.000, daging ayam kampung Rp65.000. Untuk telur ayam ras ini mengalami penurunan 3%, dari 22.250 sekarang menjadi 21.500.
terkait dengan cabai merah besar. Ini mengalami kenaikan harga 8% dari 12.000 menjadi 13.000 rupiah per hari ini. Cabai rawit hijau dari 11.000 menjadi 12.000 mengalami kenaikan 9%. Bawang merah dari 37.000 menjadi 38.000 mengalami kenaikan 3% per hari ini tanggal 6 2020. Jadi itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ketersediaan bahan pokok yang ada di Kabupaten Blora ini sesuai dengan harapan kita semua, tidak ada permasalahan yang berarti. Terkait dengan harga sampai dengan detik ini masih dalam batas toleransi, yaitu tidak ada permasalahan. Itu yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.